I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1 Alihi Adelina, 2 Firman Salsabila, 3 Melani Mila Putri, 4 Nurul Hakim, 5 Muhammad Rafael Hasan, 6 Nur Muhammad Hafiz. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi koloid yang akan dijelaskan oleh saya. Sekian sistem koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini dengan berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Jenis-jenis koloid. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. 2. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium berdispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium berdispersi gas. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium berdispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Emulsi padat. Selanjutnya adalah emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan maka disebut emulsi. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas terdispersi di dalam cairan. Sifat-sifat koloid. Efek Tyndall. Yang dimaksud dengan efek Tyndall adalah cahaya dengan bentuk yang berhamburan karena adanya partikel koloid. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak yang dari partikel koloid yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra. Karena pergerakannya yang acak karena disebabkan adanya tumbukan. Absorpsi merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel yang cukup besar. Karena dengan begitu ion bisa menempel pada permukaan baik ion positif maupun negatif. Koagulasi koloid merupakan pengumpalan partikel koloid karena kandungan muatan yang dinetralkan. Dialisis. Yang dimaksud dengan dialisis adalah permurnian koloid yang tujuannya agar bebas dari ion-ion pengganggu. Koloid liofil dan liofol merupakan sifat yang ditemukan oleh Sol. Terbagi dalam 2 jenis, yakni liofil dan liofop, di mana artinya liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi dan menarik medium. Liofop adalah partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik medium dan cenderung encer. 7. Koloid pelindung. Yang dimaksud dengan koloid pelindung adalah jenis koloid yang melindungi dari sol liop. Oke, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jeli mangga: 1 kompor, 2 panci, 3 mangkuk, 4 sendok, 5 lemari es, 6 jeli powder yang rasa mangga sekitar 20-25 gram, 7 gula pasir 3 sendok makan, 8 air matang 15 ml, 9 biji selasi. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Masak 500 ml air hingga mendidih. 2. Tuangkan 20 sampai atau 25 gram jeli powder ke dalam panci. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir ke dalamnya. Jika kurang bisa ditambah.
sesuai dengan selera masing-masing. 3 aduk hingga merata sampai airnya yang telah dicampurkan jelly powder itu mengental. Lalu tuangkan jelly yang sudah matang ke dalam mangkuk atau wadah es bentukan es krim. Kemudian dinginkan di lemari es sekitar 4-5 jam. Yang terakhir, jelly sudah siap digunakan. Baik, ini adalah hasil akhir dari kelompok kami, yaitu contoh dari jelly mangga. Nah, jelly mangga yang kami buat ini termasuk salah satu jenis koloid emulsi padat. Mengapa? Karena memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line.